ya kan? Nah, kembali ini pertama ya, cara berdakwahnya Rasulullah sembunyi-sembunyi tapi ada bil hikmahnya. Ya kan? Makanya ya. Pelayanan yang BPJS dengan pelayanan non BPJS. Pribadi beda apa yang membuat itu? Sebenarnya tidak ada bedanya. Ya, itu tinggal lagi rumah sakitnya lagi. Ya, rumah sakitnya lagi. Kalau dia membedakan antara pelayanan, berarti nanti ada masalah di rumah sakit itu. Kalau BPJS kan dia bayar. Ya, BPJS itu nanti sesuai dengan aturan yang ada, lalu orang berobat ke rumah sakit, dia ada obatnya, ada dokternya. Kalau dokter spesialis ini bayarnya. Kalau tipe rumah sakit itu ada yang C, ada yang tipe B dan tipe A umpamanya. Itu nanti akan berbeda itu. Ya kan? Makanya nanti ada klinik pertama kan, ada klinik utama, ada lanjutan gitu. Jadi nanti kita ke puskesmaskah atau ke paskesnya apa, ya kan? Tapi yang jelas tergantung rumah sakitnya. Makanya ibu boleh memilih rujuk. Umpamanya kita di paskesnya di klinik umpamanya, ya kan? Di sini mana klinik yang dekat di sini? Nah, umpamanya pergi ke klinik kan itu pertama kita di situ. Ternyata kita perlu rujukan. Nah, kita kan nanti ada di klinik itu disebutkan tuh, ya kan? Di klinik itu disebutkan, ini dokter-dokternya, kalau ke dalam ini rumah sakitnya, kalau gigi ini dia, kalau mata ini dia, pokoknya ada di situ semuanya kan? Kalau melahirkan nanti dokter rujukannya di sini ada, tinggal kita pilih. Nah, nanti disitulah kita lihat bagaimana pelayanan rumah sakit yang kita pilih itu, ya kan? Kalau seandainya dia pelayanan tidak ada, pindah. Iya kan? Nah, pilih dokternya pun sampai sana kita bisa pilih. Ya kan banyak penyakit dalam ini. Banyak juga dokter kandungan, banyak juga dokter mata, segala macamnya kan, tinggal pilih mana yang cocok. Iya kan? Nah, kalau tidak bisa besok kita pindah lagi. Pokoknya sekarang obat di dokter penyakit dalam, ternyata pelayanannya nggak bagus. Ada dokter ini yang kasar, ada yang dokter ini yang lembut. Iya kan? Nah, kita nggak suka. Nah, besok untuk ke depannya kita minta pindah obat dalam dokter baru dengan rujukan yang sama. Pasien yang menentukan. Dokternya? Iya. Dari klinik kita yang menentukan, dokternya menunjukkan kita mau ke mana, rumah sakit maunya mana. Bisa. Ada juga didengar Pak, beda obat BPJS dengan obat. Jadi obat itu. Sebenarnya isinya tidak terlalu berbeda, cuma nanti ada yang generik. Iya, Nah, nanti kan dokter akan memberikan yang cocok dengan penyakit kita itu obatnya yang mana. Kalau rasanya sudah sering kita berobat ternyata tidak ada perubahan, nanti akan dirubah dosisnya, merek yang berbeda. Kalau itu tidak ditanggung oleh BPJS, maka dia akan sampaikan kepada kita, ini obat tidak ditanggung. Kalau ibu mau beli, ibu harus beli di luar, ya kan? Itu. Jadi bukan ada yang berbeda. Kalau ada perbedaan bukan berarti dari BPJS, berarti rumah sakit. Makanya ibu boleh pilih. Saya pernah berapa rumah sakit di Kota Padang ini, ya kan? Pernah, tidak perlu saya sebut rumah sakitnya. Sudah 1, 2, 3 yang rumah sakit ya, yang saya pernah masuk 4, malah 1 malam saya pernah masuk rumah sakit 3. 1, 2, 3, 1 malam. Ini akta ini ya, kan bermasalah pencernaannya. Di waktu itu rujuk ke paskes, pencernaannya BAB-nya tidak lancar. Nah, kata dokter ini banyaknya makan buah,
ternyata udah 10 hari nggak berhasil. Ya kan, saya mau pergi umroh, ya kan, akhirnya saya waktu ceramah di Pasaman, saya telepon istri saya, bawa aja lah sore ini ke rumah sakit kayak dokter spesialis, karena dokter ini nggak mau kasih rujukan kan, karena ya ini dengan banyak makan sayur, makan buah ini selesai lancar gitu. Menurut kami enggak gitu, dan udah pengaruh kepada badannya kan. Lalu obat ke dokter spesialis anak dan bayar, ya kan, bayar. Kata dokter ini harus dirawat, ya kan, dirawat. Tapi kita ini umum Pak, bagaimana supaya jadi BPJS? Dikasihlah resep ini jangan ditebusi, tapi datang aja ke rumah sakit yang ada BPJS. Maksudnya datang situ langsung lapor ke UGD. Nah, pas masuk ke satu rumah sakit ini dirawat kata dokter, ini resepnya supaya terdaftar di BPJS bisa didaftarkan. Tapi penuh kamarnya. Yang ada kamar anak-anak yang penyakit batuk. Jadi kalau disatukan nanti dengan nggak mungkin. Oke, kalau gitu minta izin cari rumah sakit yang lain. Nah, pergi rumah sakit yang satu lagi, masuk ke situ diperiksa. Padahal saya dikenal orang di situ, tapi diperlakukan anak ini seperti ini, ya kan? Dia ngambil darahnya itu Bu, ditusuknya di lengan itu, tidak dapat darahnya kan? Kemudian ditusuknya ke atas, ditusuknya ke sini, ditusuknya ke sini. Saya bilang cabut, Anda tidak profesional. Saya bukan dokter, tapi saya tahu bagaimana ini kejadiannya, ya kan? Kalau begini caranya, ya nggak dapat Pak, nggak begini. Kalau caranya nggak begini, ya kan? Nah gitu, saya banyak punya dokter. Ini dokter di sini gabung dengan saya semuanya. Tapi kalau ada perlakuan seperti ini, saya bawa anak saya, tarik keluar, ya kan? Datang lagi ke rumah sakit yang satu lagi, ya kan? Nah, rumah sakit yang satu lagi ini mau masuk dilayani, cuma langsung diklaim ini anak harus operasi. Belum apa-apa udah operasi. Ya nak, karena ini ususnya ngelap. Nah, ini usus itu kan dari atas tuh, naik gitu kan, lubang-lubang itu kan. Adik pas sampai di sini, BAB-nya tidak tertarik ke atas. Maka ini dipotong di sini. Gitu ya. Untung saja Allah memberikan jalan. Saya punya banyak teman-teman yang spesialis anak. Ya kan, saya telepon satu di antaranya, ya jawab. Ya kan, untung dia katakan di sini tidak ada dokter spesialis beda anak. Yang ada di rumah sakit ini beda umum. Kalau mau bawa ke rumah sakit yang lain, nah gitu. Saya teleponlah teman saya yang dokter spesialis anak ini. Buya, gini aja Buya. Ada resep situ Buya, dikasih sama dokter ada. Coba baca. Ya kan. Sekarang Buya beli saja obat ini dulu. Nggak usah ditebus ke rumah sakit. Kalau takut ini tidak dapat. Kalau ditebus kan hilang untuk rujukan. Beli aja di Tarandam, Lalu udah jam 10 malam tuh Bu. Ya kan, 10 malam pasang di anusnya kan. Ada obat kayak peluru itu pasang jam 10, jam 11 keluar BAB-nya. Udah mulai senang dia. Jam 10, jam 12 keluar lagi. Akhirnya aman. Besok saya telepon dokter yang tempat rujukan. Nanti coba cari kamar lagi. Ya, rujukan ternyata harus ada proses pembersihan. Kayak orang mau operasi kan harus ada dibersihkan dulu khususnya itu. Baru alhamdulillah sekarang udah normal lah, ya kan? Jadi artinya tergantung Ibu mana cocok. Jadi kita harus berani juga. Oh iya, ya betul kan hak kita kan. Dunia sekarang ya BPJS itu tidak berlaku di luar negeri Bu. Kalau di dalam negeri berlaku semua tuh. Ya kan, walaupun Ibu ternyata pergi umpamanya ke Jakarta, lalu sampai sakit di sana, datang aja ke rumah sakit situ. Bawa. Malah sekarang tidak perlu bawa kartu fotokopi segala macam, KTP. Datang ke UGD-nya, bawa KTP, ya kan? Itu kalau memang terdaftar di BPJS, itu kalau tidak terdaftar gimana pula kan? Ya kan? Nah gitu. Kalau dulu kan bawa fotokopi ini, tidak ya? Nah gitu.
Ya makanya tadi satu tidak terima cari dokter yang lain, tidak terima juga cari rumah sakit yang lain. Ibu boleh pindah dari paskes, oh saya tidak bisa di puskesmas, pindah dari lain. Coba bayangkan nanti kalau dokter, ya kan sudah ditinggal oleh pasiennya. Tidak ada lagi sekarang dokter yang kasar-kasar datang dulu. Kasar-kasar ibu banyak sekarang spesialis banyak. Iya. Selama ini belum tahu. Nah makanya saya kan kemarin satu hari di Pangeran Beach itu untuk itu aja diberitahu dari awal begini. Banyak hal yang perlu kita jelaskan. Sehingga anak saya yang Nisa itu tanya untuk no ya dipanggil orang PJS itu. Tujuannya ya bagi tahu sih pada umatnya gitu kan. Iya kan? Nah gitu. Kan banyak orang tidak tahu kan. Nah, ke depannya MUI bisa jadi pelopor. Kenapa? Karena BPJS itu diantaranya ada fatwa MUI di situ. Makanya penasehat syariahnya BPJS itu dari MUI. Ya kan, penasehat syariahnya. Ini cocok dengan syariahnya, termasuk akad-akad yang ada tadi itu. Nah, kalau ada yang lari dari akad itu, MUI bisa saja mengatakan ini tidak cocok dengan syariah. Makanya tahun 2015 dulu ada keluar pernyataan MUI melalui Pak Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil presiden. Terdengar kan? 2015 Pak Kiai Ma'ruf Amin mengatakan BPJS tidak cocok dengan syariah karena mengandung goror, mengandung riba, ya kan, dan mengandung taisir. Ya kan, maisir ada judi di situ. Arti judi itu ada undi-undian, kadang-kadang dapet, kadang-kadang tidak dapet. Kalau sakit dapet, kalau tidak ada sakit tidak dapet. Soalnya kacamata ibu kok ditanggung kok. Ya kan? Kalau yang yang kelas 3 itu 180 ya. 150-an ya. Kalau yang kelas 2 185 mungkin ya. 220 ya. Cuma sekali dalam 2 tahun. Itu. Karena kalau udah bagus berarti model. Jadi yang tidak ditanggung oleh BPJS satu gaya. Kalau ingin bergaya-gaya, tidak tanggung kok. Iya kan? Contoh kacamata yang bergaya-gaya, tidak tanggung tidak. Iya kan? Nah, kalau gaya-gaya tidak tanggung. Pamannya ingin giginya behel, itu tidak tanggung kok. Iya kan? Yang mancung menjadi lurus, tidak tanggung tuh. Tapi ada, bukan behel, apa istilahnya ya? Diikat bu. Pamannya kayak gigi ini mungkin pengaruh gula atau perlu apa, jadi giginya ada yang goyang, ya kan? Gigi goyang-goyang itu nanti dibersihkan lalu diikat supaya dia, itu ada pula tanggungannya tuh, ya kan? Bayangkan satu hari kita diberi ilmu, ya kan? Menurut saya itu luar biasa gitu, ilmu yang didapat, ya ilmu yang didapat. Sekarang kita lagi proses. Seluruh sumber-sumber kemarin itu dikumpulkan satu file nanti dibagi di MUI. Ya kan, kita udah minta semuanya kemarin, karena kan nggak semuanya terekam kan. Ya kan, saya tidak perlu sehebatnya orang Arab dulu yang bisa merekam semuanya. Tapi rasa-rasanya kalau teringat, insya Allah teringat. Ya kan, apa yang disampaikan, bagaimana teori dan segala macamnya. Jadi bayangkan ibu-ibu, kita pun belajar gitu. Ya kan, mempelajari supaya nanti MUI pun bisa membantu umat. Kalau ada masalah nanti umpamanya ibu berobat di situ ternyata cermin, kita tahu, kita punya kontak. Ya kan, kebetulan malahan direksi BPJS pusat itu ada hubungannya juga dengan Buya A.R. Fakhrudin. Ya kan, ketua Muhammadiyah sebelum ini. Ya kan, cucu oleh Buya A.R. Fakhrudin. Dan itu levelnya Buya Hamka. Ya kan, ayah Fakhrudin itu level Buya Hamka. Maka Buya Hamka dulu minta beliau diberi gelar Buya. Ya kan, jadi Buya AR. Kata Buya AR jangan. Sebab kalau Buya ditambah AR jadi Buyar. Ya kan? Itu cerita cucunya. Makanya jangan dipanggil Buya, gitu ya. Iya kan? Ya Buya ditambah AR belakangnya.